Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siska Ayu Safitri, NIM 180810201020. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan kelas C. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai implementasi supply chain management dari salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan yang saya akan ambil yaitu perusahaan PT Mayora Tbk. Sebelum lebih jauh saya akan menjelaskan mengenai implementasi supply chain management, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari PT Mayora Tbk. Selanjutnya ke profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk ini didirikan sejak tahun 1977 dengan pabrik pertamanya yang berlokasikan di Tangerang. Dengan target marketnya waktu itu hanya wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market yang akhirnya berkembang menjadi konsumen ASEAN. Nah, kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast moving consumer good companies, PT Mayora Indah Tbk ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money dan banyak sekali yang lainnya. Sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan usaha perseroan di antaranya adalah dalam bidang industri. Dan saat ini PT Mayora Indah Tbk ini mampu memproduksi dan memiliki 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi. PT Mayora Indah Tbk ini mampu memproduksi banyak sekali produk yang sering kita jumpai loh teman-teman, seperti di Indomaret dan minimarket lainnya. Contohnya nih seperti Kopiko, Roma, Sari Gandum, Coki-Coki, Torabika, dan makanan sehat yaitu Energen. Nah, di sini berhubung saya akan menjelaskan supply chain manajemennya dari PT Mayora Tbk. Supply chain di sini yaitu jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut termasuk ke hal yang tadi itu teman-teman, jadi ke supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, dan akhirnya sampailah ke tangan konsumen. PT Mayora Indah Tbk ini juga memperhatikan kualitas produk yang ada di perusahaannya dan tidak lupa juga untuk menjaga hubungan dengan konsumen. Nah, yang dilakukan PT Tbk ini yaitu yang pertama menampilkan ingredients yang sesuai dengan yang dibuat. Bila menampilkan ingredients yang sesuai, konsumen akan percaya pada produk tersebut. Jadi konsumen tidak perlu lagi ragu-ragu untuk membeli produknya. Terus menjaga kualitas dari si produknya, menjaga kebersihan harga. Jadi itu cara-cara PT Mayora Tbk untuk menjaga hubungan dengan konsumennya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, PT Mayora Indah Tbk ini melakukan seleksi-seleksi untuk pemasok pada perusahaannya. Kebijakan tentang seleksi pemasok bertujuan untuk memastikan agar perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif, kualitas produk yang memenuhi persyaratan, dan pelayanan yang memadai. Pemilihan pemasok harus dilakukan dengan pertimbangan yang objektif sesuai dengan perseroan. Nah, selanjutnya kegiatan usaha serta jenis produk yang dihasilkan nih. Sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan usaha perseroan diantaranya adalah dalam bidang industri.
Nah, saat ini PT Mayora Indah Tbk ini memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkan ke dalam 2 kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi. Nah, produk-produknya nih meliputi biskuit yang sering kita jumpai loh teman-teman, seperti Roma Mari Susu, Roma Kelapa Krim, dan kembang gula. Kembang gula ini seperti contohnya Kiss, Kopiko, lalu Torabika, dan makanan sehatnya yaitu energi ya. Dan tidak lupa juga loh teman-teman, PT Mayora Indah Tbk ini menyediakan pelaporan bagi konsumennya yang kurang puas atau tidak puas. Jadi penerapan kebijakan pelaporan pelanggaran merupakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Mayora Indah Tbk ini juga memiliki sistem informasi yang bergerak untuk mempermudah jalannya memproduksi barang. Yang sistem informasi yang bergerak itu diantara lain demand forecast updating, order batching, fluktuasi harga, demand management, customer service, dan e-commerce dan lain-lain. Selain itu, PT Mayora Indah Tbk ini juga menggunakan aplikasi agar mempermudah memproduksi barang dari perusahaan PT Mayora Indah ini. Nama aplikasinya yaitu aplikasi Siveco. Nah, jadi manfaat dari aplikasi yang digunakan PT Mayora Indah ini, manfaatnya yaitu meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di pasar. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kekurangan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.